Saudara, hidup kita diberkati. Itu cuma satu kuncinya. Waktu Tuhan berkenan atas hidup kita. Percuma mau cari muka sama orang kaya, mau cari muka sama pejabat, mau cari muka sama siapa kita. Mending cari muka sama Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Kalau engkau dapat perkenanan Tuhan, engkau dapatkan semua muanya di dalam hidup ini. Cuma satu saudara, minta perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sebab ketika Tuhan berkenan, dia bukakan tingkap-tingkap langit bagi orang-orang yang berkenan di hatinya saudara. Katakan amin. Jangan gagal fokus, jangan kejar sesuatu yang bukan fokusnya Tuhan. Alkitab bilang Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan dosa dan kejahatan. Itu yang terpenting di dalam hidup ini. Rasul Paulus begitu menyadari bahwa dia tadinya orang yang berdosa, kotor hidupnya. Tapi ketika Yesus datang, Tuhan mengubahkan. Kenapa kita berubah? Waktu kita buka hati. Saya tadi malam bersaksi di tempat ini, saya bilang, waktu saya bertobat terima Yesus, saya baca Alkitab. Ketika saya baca Alkitab, Alkitab kasih tahu semua kekotoran saya. Kenapa kita baca Alkitab? Supaya kita tahu kelemahan kita tahu dosa kita, dan kita bisa memperbaiki diri. Firman Tuhan berkata, sebab segala tulisan yang diilhamkan oleh Bapa, itu berguna untuk apa? Memberi nasihat, mengubah kelakuan. Nah kita ini baca Alkitab tiap hari itu apa saudara kalau kita ini gak berubah? Yesus datang mengubahkan hidup kita. Ya, supaya kita ini yang dulunya berdosa, pemarah, pelit, ya, kepahitan, banyak percabulan, selingkuh. Waktu kita terima terang itu, Natal itu, kita gak lagi hidup di dalam kegelapan. Rasul Paulus berkata, perkataan ini benar. Ya, dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ya, ayat 16 dikatakan, ya, namun justru karena itu aku ini dikasihani. Karena dia dulu banyak dosa, dia dikasihani sama Tuhan, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jangan berhenti di situ kalau baca Alkitab, sehingga banyak orang merasa kalau dia berdosa semakin dikasihi Tuhan. Aku ini semakin berdosa semakin dikasihi Tuhan loh, karena semua karena kasih karunia. Ya, hati-hati saudara, saat pertama kita terima Yesus itu karena kasih karunia. Saya menerima Yesus tahun 95. Waktu itu saya mau bunuh diri. Hidup saya kotor, penuh dosa. Dan iblis bilang, hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur. Bunuh diri. Waktu itu saya mau bunuh diri. Tapi justru karena saya banyak dosa, saya dikasihaninya. Tuhan menunjukkan seluruh kesabaran, kemurahan, kasihnya itu. Karena saya ini banyak dosa, saya pengen mati. Lalu Tuhan datang kepada saya, sebab ada sebuah kerinduan di hati saya yang berkata, Tuhan, siapa engkau? Tunjukkan dirimu kepada saya. Lalu Tuhan datangi saya secara pribadi. Lalu ketika saya terima Tuhan Yesus di hati saya, Natal itu saya alami dalam diri saya mulai berubah. Saya cari gereja, saya mulai baca Alkitab. Apa yang mengubahkan saya? Waktu firman Tuhan saya baca. Bukan nasihat orang tua saya dari dulu nasihatin saya, jangan pulang malam ya. Saya dilarang pulang malam, saya pulang jam 12 malam. Dihajar saya, rambut saya dijambak, mau dibotak kepala saya saudara. Ya papi saya bilang, besok kalau kamu pulang jam 12 malam, saya gantung kamu. Saya besok gak pulang jam 12 malam, saya pulang jam 2 malam. Semakin ditekan, saya semakin memberontak. Bapak ibu, engkau gak bisa mengubahkan anakmu hanya dengan nasihatmu. Mereka perlu terang Kristus. Mereka perlu firman Tuhan. Ya, kenapa Tuhan selalu berkata kepada raja-raja Israel, Tuhan ingatkan Daud, peringatkan kepada anak-anakmu, hormati Tuhan. Supaya panjang umurnya, supaya mereka melihat kemuliaan dan aku mengokohkan kerajaanmu. Hormati Tuhan. Cuma firman Tuhan yang bisa mengubahkan. Waktu saya terima Yesus, saya baca Alkitab. Tadi malam saya saksikan, saya tulis semua urutan dosa saya. Waktu saya baca Alkitab, saya baca di situ, jangan marah, tinggalkan panas hati. Karena amarah itu membawa sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan. Saya catat satu dosa saya ini, pemarah. Besok saya baca Alkitab, jangan pelit, orang pelit tidak masuk surga. Saya catat, saya pelit, 2, dosa saya pelit. Mari kita jujur di hadapan Tuhan, amin bapak-bapak. Yang pelit bilang amin. Ya, saudara kita perlu mengaku. Alkitab bilang, Yesus itu datang, ya, karena hanya orang sakit yang butuh dokter. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib, memulihkan, menyembuhkan. Tapi bagaimana mungkin engkau bisa disembuhkan kalau engkau gak merasa engkau sakit? Orang Kristen itu tidak pernah merasa sakit, padahal banyak yang sudah sakit jiwa. Saudara marah-marah, tukang tersinggung itu sakit jiwa loh saudara. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau engkau marah, berantem suami istri, gak bicara 3 hari 3 malam, kau lagi sakit jiwa itu, bentar lagi gila. Loh bener. Ya hati-hati loh, kita harus. Makanya Daud berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gundah gulana di dalam aku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau marah sama seseorang, berkatakan pada jiwamu, hei jiwaku, jangan marah ya. Tinggalkan panas hati itu. Aku mau melepaskan pengampunan. Itu kekristenan saudara, itu orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Tapi banyak orang Kristen, hidup sih, ngomongnya Kristen sih, tapi hidupnya masih diikuti setan. Tapi dia tidak merasa.
Saya pernah melayani ada seorang ibu di Jakarta. Dia kena COVID, saudara. Setelah kena COVID itu, ya dia koma. Waktu dia kena COVID, dia koma di rumah sakit. Waktu dia kena koma, ya saya ditelepon, saudara. Mamanya bilang, Bu, doain anak saya, Bu. Dia kena COVID, dia koma, Bu. Gini. Saya bilang, Bu, percaya ya. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Sudah, enggak usah takut. Enggak mati kalau belum waktunya mati. Akhirnya benar, anaknya itu melewati masa kritis setelah beberapa hari. Dia sembuh. Mamanya telepon saya lagi. Bu Debbie, terima kasih, Bu. Anak saya sudah sembuh, sudah sadar, sekarang sudah pindah ke ruang biasa. Tiba-tiba seminggu kemudian, Bu, ada yang aneh dengan anak saya. Kenapa? Sejak dia sembuh dari koma itu, sekarang dia bisa lihat setan dengan mata jasmani. Dia bisa lihat setan, Bu. Ya, tadinya tuh enggak bisa. Saya bilang, masa iya sih, Bu? Iya benar. Coba anak ibu suruh telepon saya besok. Besok saya ditelepon sama anaknya. Dia bilang, Bu Debbie, tolong saya, Bu. Saya sangat terganggu, Bu, dengan ini. Masa saya bisa lihat setan kasat mata, Bu? Lah saya ini dokter, saya kerja di rumah sakit. Saya masuk di ruang ICU, itu setan semua isinya, Bu. Kuntilanak, yang model monster, yang model ini. Aduh, saya tiap hari menengking, Bu. Kadang saya lagi tangani pasien, tiba-tiba dari bawah kolong keluar kepala. Saya teriak, aduh Tuhan. Lalu ya pasiennya tanya, kenapa, Bu Dokter? Ada kecoa. Karena saya takut, Bu, dia bilang. Ya, lalu dia bilang, saya pergi sama suami saya ke air terjun di hutan, Bu. Itu isinya di hutan tuh setan semua, tapi setannya beda sama di kota. Ya, setannya itu di hutan tuh modelnya monster kayak binatang begitu. Dia punya mata 5, kepalanya berapa. Saya ada di depan saya itu satu keluarga bawa anak baby. Itu babynya nangis teriak-teriak, Bu. Saya yakin karena dia lihat juga itu setan di bawah pohon. Dan saya lihat, Bu, setan itu. Banyak setan bergelantungan. Sampai saya syok begitu melihat itu. Terus saya bilang, terus, aduh ibu, saya makanya mau minta ibu tolong doain saya. Ibu bisa tutup nggak penglihatan ini? Saya bilang, aduh, buka aja saya nggak tahu, apalagi tutup ya. Saudara, engkau kalau jadi pendoa atau hamba Tuhan, nggak usah sok sakti. Sekarang banyak pendeta jual-jual karunia. Bertobat ya, nggak usah sok sakti. Ya, apalagi kalau orang kaya. Didatangi, ada saudara satu orang, teman saya, dia tahu ini kaya, didatangi, Bu. Saya melihat di belakang ibu itu ada roh jahat. Jadi saya mau memperisai ibu. Ibu enggak usah takut. Setiap hari saya akan berdoa peperangan buat ibu. Makanya kau juga jadi orang Kristen. Jangan bodoh, baca Alkitab, amin. Biar kau undang pendoa kelas kaliber apa. Kalau hidup mudah bertobat, kau tidak bertobat, sungguh-sungguh melakukan firman, setan datang di rumahmu. Enggak ada kayak begitu-begitu. Saya enggak percaya yang begitu-begitu. Teman saya dulu ada begitu. Bu, saya ini katanya diganggu setan, Bu. Tapi saya sudah diperisai sama pendoa-pendoa saya. Mereka itu kalau saya kemana-mana berdoa. Terus udah gitu, saudara, ada orang-orang yang agak-agak gila ya. Datang di belakang saya, mau cabut ya, Bu. Ada setan di belakang ibu. Sebentar saya cabut. Ibu rasa enggak? Rasa enggak? Ya, kalau ketemu saya itu rasa enggak? Rasa berak saya. Aneh ya, saudara. Jangan kau mau dibodoh-bodohin, ya. Jangan. Ya, saya sudah banyak temui gitu. Kemarin juga ada orang minta didoakan saya di Surabaya. Orang kaya, Bu Debbie doain saya ini stres banyak masalah. Kemarin saya baru di telepon seorang pendeta. Dia bilang dia lihat saya diserang kuasa gelap. Jadi dia akan berdoa buat saya, dia kirim, dia nanti akan perisai saya dengan pendoa-pendoanya. Ya, terus ibu disuruh apa? Enggak, dia cuma bilang, ibu tenang saja, saya sudah perisai ibu. Habis itu kan bisa minta nomor rekening Pak Pendeta. Kau jangan jual-jual karunia, enggak usah kau rekayasa Tuhan. Untuk mendapatkan berkat tidak perlu jual-jual yang begitu. Amin. Orang Kristen juga buka mata. Jangan kau pikir setelah kau didoakan pendeta siapapun, terus kau sembuh, kau enak-enak. Kalau kau enggak bertobat, setan datang. Setan datang, ya hati-hati saudara. Lalu dia bilang gini, ibu tolong ibu tutup ini penglihatan. Saya bilang bagaimana bisa saya tutup, orang buka aja saya nggak tahu. Tapi kita berdoa ya, minta Roh Kudus. Karena dia bilang begini, saya lihat Bu, ada orang yang saya kenal itu datang ke rumah. Orang ini setiap orang dekat dengan kita Bu, ya sudah seperti keluarga. Tapi ketika saya baru keluar rumah sakit, saya lihat dia datang ke rumah Bu. Dia datang itu di kakinya itu diganduli makhluk, modelnya kodok, tapi wajahnya perempuan. Itu gantung di kakinya tuh kanan kiri Bu. Sampai saya takut Bu waktu saya lihat, mengerikan sekali. Saya bilang sama dia, kodok itu kan lambang roh persinahan. Mungkin dia baru pulang dari tukang panti pijat. Makanya diikuti Rosina. Jadi saya bilang sama dia gini, bagus juga kok bisa lihat setan ya. Jangan ditutup, saya ajak kau nanti pelayanan. Saya mau ke Makassar. Biar kau lihat itu orang-orang ada kodok atau kadal atau biawak atau komodo itu yang bergantung di kaki dan di kepalanya. Tapi saudara percaya nggak, di alam roh itu begitu loh saudara. Saya percaya itu, benar. Saya bilang kalau dia diganduli binatang model kodok begitu, itu sudah pasti ada roh persinahan di dalam dirinya. Nah Alkitab berkata saudara, peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Peperangan kita melawan roh-roh itu. Nah saya bilang sama dia, ya udah nanti kita berdoa. Waktu saya ketemu dia saudara sama saya sama-sama suami, ya. Jadi waktu itu ada acara kebetulan di rumahnya, ada ibu-ibu lewat dia begini, terus saya tanya kenapa? Ibu itu gelap, ada awan gelap. Ya mungkin ada banyak kepahitan atau apa, tapi dia bisa lihat. Saya takut waktu mau ketemu dia, jangan-jangan dia bilang, ibu ada komodo. Ya, saya takut juga saudara kan.
dia.